untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SD 2 Gunung Legi khususnya kelas 4, kami mengambil dua tema, yaitu yang pertama gaya hidup berkelanjutan dan yang kedua wirausaha. Untuk kewirausahaannya sendiri kami mengambil judul yaitu Budik Dember. Budik Dember yaitu budidaya ikan di dalam ember. Kami mengambil judul Budik Dember ini karena sebelumnya pada saat dulu masa pandemi COVID-19 di sekolah kami pernah pengadaan yaitu ember untuk tempat cuci tangan siswa. Kemudian setelah itu ternyata sekolah kami mendapatkan bantuan bos afirmasi dan akhirnya di sekolah kami bisa memasang tempat cuci tangan yang permanen. Sehingga ember-ember tersebut akhirnya menjadi barang yang terbengkalai. Untuk itu kemarin saya punya ide bagaimana kita memanfaatkan ember tersebut dari barang yang terbengkalai menjadi barang yang bermanfaat bagi pembelajaran di sekolah. Tercetuslah kemudian ide ini untuk budidaya ikan di dalam ember. Nah, ini pembuatan arang dari ikan seperti ini. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter pelajar Pancasila melalui kegiatan yang bertema kewirausahaan Budik Dember. Selain itu, proyek ini juga sebagai sarana untuk mengajak siswa agar melestarikan dan menjaga lingkungan sekitar. Ini nanti anak-anak ya, ini yang tempatnya yang untuk dibuat penanaman benih. Mungkin bisa kangkung, bisa juga sawi, selada air. Terus itu nanti kita akan taruhnya di ember pakai kawat didampingi. Nah ini nanti sebelum kita buat ini nanti kita kasih lubang dulu. Target yang diharapkan dari proyek ini yaitu dapat mencapai dua dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Untuk dimensi keduanya yaitu bergotong royong. Untuk dimensi yang pertama ini, elemen yang ingin dicapai yaitu akhlak terhadap alam untuk menjaga lingkungan sekitar. Nah, agar tujuan target akhirnya nanti siswa agar terbiasa memahami tindakan-tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan serta membiasakan diri untuk berperilaku ramah di lingkungan. Kemudian juga siswa diharapkan memahami keterhubungan antara satu ciptaan dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Di dalam proyek ini seperti halnya kita memang membudidayakan ikan di dalam ember yaitu ikan lele. Kemudian kita juga memberikan di atasnya itu media untuk penanaman sayur. Bisa sayur kangkung dan sawi. Untuk di sini kami mempraktekkan yaitu menggunakan sayur kangkung dan sawi. Dimensi yang kedua dari profil pelajar Pancasila yang ingin kita capai yaitu gotong royong. Elemennya berkolaborasi yaitu kerjasama dan target akhirnya nanti siswa dapat menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok. Di dalam proyek ini seperti kegiatan hal-hal untuk menyiapkan dari awal yaitu ember, kemudian menyiapkan media tanam, kemudian media air untuk ikannya itu sendiri. Dalam menyiapkan hal-hal tersebut, siswa dituntut untuk bergotong royong dan bekerja sama. Kemudian siswa juga harus mandiri, disiplin dalam jadwal-jadwal seperti untuk menguras, kemudian memberi pakan kepada ikan yang di dalam ember agar itu menjadi rutinitas atau pembiasaan bagi mereka dalam
melaksanakan proyek ini. Sebenarnya untuk di dalam proyek Budik Dember ini bisa kita kembangkan ke beberapa hal. Yang mungkin yang pertama tadi dalam pemeliharaan ikan, kemudian pemeliharaan tanaman, kita bisa mengaitkan ke bagian-bagian tubuh, bagian-bagian tanaman, yaitu mulai daun, akar, batang, dan lain-lain. Kemudian juga kedisiplinan siswa dalam memberi makan. Kemudian nanti juga kita bisa belajar tentang bagaimana cara kita menjual atau memasarkan hasil dari produk Budik Dember ini. Pak Sundar, aku nggak main bola. Juga mungkin nanti untuk limbahnya sendiri dari air kurasan bisa kita manfaatkan untuk menyirami tanaman yang digunakan di proyek kelas 1, yaitu mereka menggunakan pemanfaatan barang bekas atau sampah-sampah untuk penanaman sayuran. Medianya bisa memakai arang ini, dan ini ada sebulan. Nanti kita pakai arang ini, ya. Nanti dimasukkan ke tempatnya, ke wadahnya plastik ini, dan atau menggunakan ini arang dari sekam, sekam gambut. Nah, ya. Di dalam Budik Dember ini kami juga menggunakan media tanam yang kami gunakan itu berbeda-beda. Ya. Ini bertujuan untuk kita juga melakukan percobaan. Ada yang menggunakan arang, kemudian ada juga yang menggunakan sekam, dan kita juga ada yang menggunakan spon. Nah, ini bertujuan untuk kita pelajari mana nanti yang akan menghasilkan hasil yang lebih baik untuk tanamannya sendiri, dan dalam perawatannya itu lebih mudah memakai media yang mana. Untuk kendala yang mungkin kita hadapi di dalam proyek ini, karena kita juga masih baru, kita juga terus belajar. Ini dalam pemberian pakan ikan lele. Apabila Ariel dulu minggir. Memberikan pakannya itu terlalu banyak dan tidak dimakan oleh ikan lele tersebut, itu akan menjadikan racun bagi ikannya. Bisa-bisa ikan di dalam ember ini akan mati. Kemudian karena kita ini saling ketergantungan antara ikan lele tersebut dan tanamannya, ya, itu kan karena kita memanfaatkan kotoran ikan lele untuk menjadi pupuk bagi tanaman. Awas, nyapo kok mau jabut. Nah, sudah habis apa belum itu? Dan gua kurang ini Nah. ini lagi Enggak. Apabila nanti mungkin ada kegagalan dalam proyek ini, kita juga akan terus berbenah. Kita cari tahu apa yang salah, apakah mungkin itu media kita yang salah, atau air kita yang salah, atau cara kita memberi makan kepada ikan yang salah. Itu akan kita selalu pelajari untuk memperbaiki proyek ini. Untuk kedepannya kita juga tidak tahu, ya, tetap menggunakan proyek ini atau kita berubah ke proyek lain, karena kita itu dalam belajar juga melihat kondisi lingkungan sekolah, ya. Siapa tahu nanti kalau untuk tahun-tahun berikutnya proyek ini sudah berkembang terus menjadi tanamannya sudah subur, kita bisa memanfaatkan untuk proyek yang lain, kita juga tidak tahu. Tentunya kita akan terus melakukan inovasi-inovasi dan memikirkan ide-ide kreatif untuk melaksanakan proyek-proyek selanjutnya.
Siswa-siswi SDN 2 Gondang Legi dan Bapak Ibu guru SDN 2 Gondang Legi, janganlah kita berkecil hati karena memang mungkin sekolah kita ini kecil. Tapi di dalam mencari atau mendapatkan ide-ide kreatif itu tidak tergantung dari besar kecilnya sekolah, tidak tergantung dari banyak sedikitnya murid yang ada di sekolah kita. Ide itu muncul dari proses berpikir di dalam kepala kita atau di dalam pikiran kita. Jadi tetap kita semangat, terus kita bekerja keras, kerjasama, dan saling mendukung untuk siapapun yang mempunyai ide-ide kreatif yang mungkin bisa untuk memajukan sekolah kita. SDN 2 Gondang Legi berbenah untuk menjadi lebih baik. Taruh sini Cok, kerannya bukannya. Satu langsung ya. Tapi buat dilihat dulu dimakan nggak? Dimakan nggak sama ikannya? Kalau sudah nggak dimakan